Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ada beberapa teori yang biasanya kita kenal dalam pembicaraan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Salah satu teori yang paling terkenal dan dijadikan teori resmi di dalam pendidikan sejarah kita disebut sebagai teori Gujarat. Teori Gujarat ini diajukan oleh Profesor Dr. Christian Snoek Groenji, seorang orientalis dan sejarawan berkebangsaan Belanda yang salah satu kiprah besarnya di Nusantara pada masa itu adalah beliau menjadi pakar yang meneliti tentang Aceh, struktur masyarakat Aceh, kebudayaan Aceh, dan karakter masyarakat Aceh yang dengan itu memberi saran-saran kepada pemerintah kolonial Belanda dan tentara kerajaan Belanda, sehingga dengan apa-apa yang dianalisis oleh Profesor Snoek inilah Belanda berhasil mencengkeramkan kuku penjajahan di Aceh setelah berdarah-darah dalam Perang Aceh kurang lebih 40 tahun lamanya. Profesor Snoek mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai di ujung utara Sumatera, di Aceh Utara dekat Lok Sumawe, dan masuknya melalui jalur Gujarat dibuktikan dengan nisan-nisan para Sultan Samudra Pasai yang bahan dan motif serta gaya ukirannya itu sama dengan yang ada di Gujarat, provinsi yang terletak di India Barat Laut, yang mayoritas penduduknya Muslim. Teori Profesor Snoek ini sebenarnya kalau kita berpikir lebih kritis, sangat mudah untuk dibantah. Satu, tidak mungkin baru masuk langsung bisa bikin kerajaan. Kalau sudah bisa bikin kerajaan, berarti sudah masuk selama beberapa waktu sebelumnya sampai mampu membangun struktur masyarakat yang kokoh dalam bentuk kerajaan. Jadi tidak mungkin masuknya abad ke-13, karena abad ke-13 sudah ada sebuah kerajaan. Dan ini lebih-lebih lagi, kemudian di data-data mutakhir kita tahu Samudra Pasai bukan kerajaan Islam tertua di Nusantara. Ba'ab Masyhur Malamu, raja pertama Kesultanan Ternate yang beragama Islam, itu sudah naik tahta tahun 1041 Masehi. 1041, berarti abad ke-11. Itu sebelum Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis. Sudah ada raja muslim di Ternate. Kalau Indonesianya Aceh agak dekat dengan Arab kan gitu. Ini Ternate. Kemudian Kolano Muhammad Naqi, raja muslim pertama di Kesultanan Tidore yang letaknya ada di seberang dari Pulau Ternate, kerajaannya itu sudah bertahta di tahun 1180. 1041 itu bahkan sebelum pasukan salib menyerbu Yerusalem. Karena pasukan salib menyerbu Yerusalem baru 1099. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis 1187. Jadi sezaman dengan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis sudah ada raja muslim di Tidore. Gaus Abdurrahman sudah menurunkan dinasti raja-raja di Selaparang dan Lombok. Beliau dicatatkan tiba di Lombok pada tahun 1240. Fatimah binti Maimun, seorang yang diyakini beragama Islam dan nisannya juga berukir tulisan Arab yang sangat indah. Angka tahun wafatnya 950 Masehi, dan itu sudah ada makamnya di Gresik. Pada abad ke-10
sudah ada pemakaman Muslim di Gresik. Dan bahkan kalau kita ke Trowulan, ada sebelahnya namanya Situs Troloyo. Situs Troloyo itu pemakaman Islam di pusat ibu kota Majapahit. Pada zaman Majapahit masih kerajaan Hindu-Buddha yang sangat perkasa, sudah ada pemakaman Muslim di pusat kerajaan. Jadi yang pertama, teori Gujarat yang mengatakan abad ke-13 baru masuk ini runtuh karena sudah ada kerajaan-kerajaan sebelumnya dan tidak mungkin baru datang sudah bisa bikin kerajaan. Yang kedua, Profesor Snook mengatakan masuknya Islam lewat Gujarat dengan bukti nisan-nisan di Samudra Pasai sama atau setipe dengan nisan-nisan yang ditemukan di Gujarat. Ini menunjukkan Profesor Snook tidak bisa membedakan antara jalur dagang dengan jalur masuknya agama Islam. Karena apa? Ibnu Battutah bersaksi, kerajaan Samudra Pasai, raja dan seluruh rakyatnya bermadhab Syafi'i. Sementara Gujarat sampai hari ini penduduknya bermadhab fikih Hanafi. Artinya tidak mungkin guru-guru orang Samudra Pasai berasal dari Gujarat. Kalau guru-guru orang Samudra Pasai dari Gujarat, pasti mazhab fikihnya Hanafi. Yang menarik adalah raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Sultan Malik. Gelar Sultan Malik dalam sejarah Islam digunakan oleh dua daulah. Daulah Ayyubiyah, Salahuddin al-Ayyubi, adik dan anak-anak mereka, dan Daulah Mamluk, daulah yang menggantikan Daulah Ayyubiyah yang berpusat di Mesir dan Suriah. Sampai tahun 1520 masih kuat. Ini menunjukkan hubungan langsungnya justru dengan Mesir dan Suriah, bukan dengan Gujarat. Karena daulah Islam yang menjadikan madhab Syafi'i menjadi madhab resmi kerajaan, ya dua daulah ini, Ayyubiyah dan Mamluk. Maka misalnya saya juga tidak termasuk orang yang menyetujui teori yang mengatakan Wali Songo itu, nanti mungkin bagian kedua kita akan bicara, itu dikirim oleh Turki Utsmani. Kenapa? Pada saat Wali Songo sudah berkiprah di Jawa, Turki Utsmani masih kerajaan kecil. Maulana Malik Ibrahim sudah tiba di Jawa 1402. Pada tahun 1402, wilayah Turki Utsmani baru Asia kecil dan kecil sekali. Kita ingat, Muhammad Al-Fatih baru menaklukkan Konstantinopel tahun 1453. Itu ketika Sunan Ampel sudah berdakwah di Surabaya. Jadi, yang lebih masuk akal, kalau ada kaitan adalah Mamluk. Karena mazhabnya sama, Syafi'i. Turki Utsmani bukan bermadhab Syafi'i. Mazhabnya Hanafi juga. Jadi kalau di sana senang kita, karena kalau sholat subuh, itu setengah jam sebelum terbit matahari. Jadi kalau orang Turki itu, orang Turki kalau subuhan itu sekalian mangkat kantor. Kalau kita kan ambil awal waktu, gitu ya. Kalau kita ambil awal waktu subuh, kalau dia ambil akhir. Gitu. Ya, dan dalam soal najis, dia lebih longgar, misalnya tentang anjing dan lain sebagainya. Saya di Istanbul pernah diundang majelis pengajian ibu-ibu. Ibu-ibunya ini orang Indonesia, suaminya Turki. Nah, ternyata salah satu yang mereka sering tanyakan soal fikih tentang anjing. Lah suami saya itu ngeloni anjing, budak dulu sama anjing. Gimana saya ini? Apa saya harus pindah madhab di sini? Gitu. Jadi ini ketersambungannya, runtuhnya teori Profesor Christian Snook Gurgurjee. Di tahun 1962, Buya Hamka sudah mengajukan teori Arabia. Teori Arabia ini sebagai pembanding bagi teori Gujarat yang diajukan Profesor Snook.
Hamka juga Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, beliau mengatakan teori Arabia. Apa dasar teori Arabia ini? Teori Arabia ini, Islam sudah tiba di Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah. Islam sudah hadir di Nusantara. Artefaknya ada. Ditemukan di Museum Oxford, suratnya masih bisa dibaca. Dan surat ini ada presidennya dalam sejarah karena dicantumkan dalam 2 kitab sejarah. Yang pertama, kitabnya yang berjudul, kok jadi lupa, yang kedua dulu, Nujumuz Zahirah fi Mulki Misr wal Qahirah, itu karya Ibnu Taghribardi, mencantumkan surat ini. Yang kedua, sebenarnya malah yang pertama, yang lebih tua kitabnya itu, kok jadi lupa ini judulnya, nanti mudah-mudahan saya ingat. PR, ini mencantumkan sebuah surat dari 2 surat yang dikirim oleh seorang raja Malikul Hind, raja kepulauan Hindia. Namanya Maharaja Sri Indrawarman. Maharaja Sri Indrawarman tercatat bertakhta di Sriwijaya, kerajaan yang disebut sebagai Zabak atau Zabai dalam literatur Arab. Maharaja Sri Indrawarman menulis surat kepada 2 khalifah, yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satu Umar bin Abdul Aziz. Surat untuk Muawiyah sudah rusak, tidak terbaca. Surat untuk Umar bin Abdul Aziz bahkan tadi bukan cuma ada artefaknya, tetapi dicantumkan dalam 2 kitab sejarah yang otoritatif. Bunyinya, dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja. Permaisurinya juga keturunan 1000 raja. Yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau. Yang setiap pulaunya ada 1000 gunung. Yang tiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai. Yang di dalam kandang di belakang istananya ada 1000 gajah perang. Yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal besar. Kepada raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Apa hadiahnya? Cendana, gaharu, yang wangi-wangi pokoknya. Kemudian dia hadiahkan juga beberapa rempah-rempah, termasuk kafur, satu-satunya kosakata Melayu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Itu kafur, kapur barus. Kapur dulu maksudnya adalah kapur barus. Kalau dulu barus, kalau sekarang bagus. Ini bukan promosi. Dulu kapur barus. Kapur barus ini punya sejarah panjang, maka di Barus diresmikan sebagai titik nol Nusantara. Karena Barus adalah pengekspor komoditas yang sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi dimanfaatkan. Dan harganya mahal. Untuk apa? Fir'aun Mesir itu, ketika dibedah, cara memumikan itu ternyata, semua cairan dikeluarkan. Jadi otak ini ditusuk pakai sejenis pipa, kemudian cairan otak itu dikeluarkan. Karena otak itu pasti busuk kalau nggak dikeluarkan. Kan mayoritas air. Demikian pula organ-organ yang basah di dalam dada dan perut itu dikeluarkan. Supaya tetap berbentuk badan, ketika organ-organ dikeluarkan harus ada yang dimasukkan. Nah ini yang dimasukkan ternyata, kalau Fir'aun yang tidak terlalu kaya, itu rempah-rempah, kayu-kayuan. Tetapi kalau Fir'aun super kaya, seperti Seti, Ramses, apa yang dimasukkan ke dalam? Kapur barus. Dan dahulu, kapal-kapal dari Sumatera mengangkut kapur barus ke Mesir itu, tidak mau dibayar kecuali dengan emas. Itulah kenapa Sumatera itu tambang emasnya sedikit,
tapi sejak dulu dikenal sebagai Suwarna Dwipa, tanah emas dan perak. Dari mana emasnya? Dari Mesir. Hasil barter dengan kapur barus. Ini untuk memperlihatkan kekayaan luar biasa itu. Apa kalimatnya Raja Indrawarman kepada Umar bin Abdul Aziz? Kirimkanlah untukku seorang yang bisa mengajarkan agamamu itu. Kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu. Surat ini menjadi penanda tegas undangan dari Indrawarman agar ada mu'alim Islam, guru agama Islam, datang ke Sriwijaya. Kalau Indrawarman sudah tahu tentang agama Islam, apa kesimpulannya? Sebelumnya sudah ada pedagang muslim sampai ke situ. Dan dia sangat tertarik dengan itu sampai dia ngirimkan surat ke rajanya supaya dikirimkan seorang mu'alim. Tiongkok sejak dulu terkenal dengan arsipnya yang sangat detail. Semua kaisar memiliki analek dan kronik. Semua cerita tiap harinya dicatat. Pada zaman itu Tiongkok diperintah oleh dinasti Tang. Maka kronik dinasti Tang dan analek kaisar-kaisar yang bertahta mencatat kejadian sehari-hari. Apa yang ada di sana yang menunjukkan bukti syiar Islam masuk ke Sriwijaya? Disebutkan Maharaja Silifosi yang kita restui telah mengirimkan seorang zanj. Zanj itu budak berkulit hitam yang merupakan hadiah dari Raja Arab di Damaskus. Siapa Raja Arab di Damaskus? Daulah Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Yang dikirimkan bersama seorang guru agama Islam pada masa raja sebelumnya yang tidak kita restui. Apa artinya? Maharaja Sri Indrawarman dikirimi seorang mu'alim, guru agama, sekaligus dua budak. Yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Tetapi Indrawarman mengalami kudeta sesudah dia masuk Islam. Siapa dalang kudetanya? Kaisar dinasti Tang di Tiongkok yang merasa kalau Raja Sriwijaya, Silifosi, yang dahulu beragama Buddha, masuk Islam, maka kepentingan nasional Tiongkok di Asia Tenggara akan terancam. Maka Tiongkok pada waktu itu di abad ke-7 mendanai dan mensupport sebuah keluarga bangsawan terkemuka namanya Sailendra Wamsa untuk melakukan kudeta di Sumatera, di Sriwijaya, Silifosi, bahkan juga melakukan kudeta di Jawa. Di Sumatera dia mengkudeta Indrawarman yang masuk Islam. Di Jawa dia mengkudeta dinasti Sanjaya di kerajaan Mataram kuno yang beragama Hindu. Menjadilah raja di Jawa dan Sumatera. Pada saat itu dua-duanya beragama Buddha Mahayana. Peninggalannya masih bisa dilihat. Borobudur, Pendut, dan lain sebagainya adalah peninggalan dinasti Sailendra yang melakukan kudeta kepada dinasti Sanjaya di Jawa. Sampai nanti muncul seorang pangeran Hindu yang sangat menarik, maka namanya Rakai Pikatan, karena orangnya memang memikat. Nanti berhasil memikat seorang putri dari Sailendra, namanya Pramodawardhani, putri dari Raja Samaratungga untuk dinikahi. Sehingga dinasti Sanjaya dan Sailendra akhirnya lebur dan raja-raja Hindu bertahta kembali. Karena Raja Buddhanya bikin Borobudur, Pikatan tidak mau kalah. Dia membangun candi yang lebih indah namanya Prambanan, yang kemudian diteruskan sampai era cucunya Maharaja Balitung. Itu contoh bagaimana persaingan kekuasaan di Jawa terjadi. Di Sumatera apa yang terjadi? Indrawarman terusir dan syiar agama Islam yang sempat menyala redup karena kemudian rajanya digantikan oleh Maharaja yang berasal dari dinasti Sailendra. Dulu nama dinastinya Dapuntahyang Sri Jayanaga yang kemudian mendirikan Sriwijaya seabad sebelumnya. Ini yang terjadi di Sumatera. Jadi teori Arabianya Hamka ini ada bukti artefak dan terjadi cerita sejarah yang demikian. Penemuan-penemuan berikutnya diantaranya oleh
Kiai Haji Agus Sunyoto, juga diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Baso, peneliti dari Nahdlatul Ulama. Kiai Ahmad Baso menulis buku judulnya Islamisasi Nusantara, sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai era Wali Songo. Ternyata laporan kronik-kronik dinasti Tang lebih detail lagi sejak masa Sayyidina Utsman masih menjadi khalifah. Di pantai barat dan pantai timur Sumatera sudah banyak komunitas Tasi. Dalam bahasa Tiongkok disebut Tasi. Dulu Tasi diinterpretasikan sebagai pedagang muslim. Tapi menurut Kiai Haji Ahmad Baso, lebih dari sekedar pedagang muslim, mereka adalah masyarakat muslim yang taat, yang di tengah mereka dibimbing oleh para ulama. Jadi bahkan sejak masa Utsman bin Affan sudah ada pemukiman-pemukiman muslim yang di situ bukan hanya pedagang isinya, tapi struktur masyarakat komplit, ada ulamanya, ada pedagangnya, ada berbagai unsurnya. Ini yang semakin menguatkan teori Arabia. Nah, inilah gelombang pertama masuknya Islam ke Nusantara. Nanti ada gelombang kedua ini dibawa oleh para sadat, para habaib. Ada seorang keturunan Nabi SAW namanya Ahmad bin Isa. Dia digelari Al-Muhajir karena berhijrah dari Baghdad ke Hadramaut. Hijrah dari Baghdad ke Hadramaut itu seperti hijrah dari New York ke, kalau di Jogja itu ke Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul gitu. Bisa dibayangkan ya, dari New York ke Kecamatan Rongkop. Maksudnya dari sebuah kota metropolitan dunia, kota terbesar di dunia. Pada abad ke-9, kota Baghdad itu kota terbesar di dunia dengan penduduk diestimasikan antara 3 sampai 5 juta orang. Dan kota Baghdad ini kota terbesar pertama. Kota terbesar kedua namanya Chang'an. Ibu kota dinasti Tang di Xi'an, sekarang di Xi'an, Cina. Diestimasikan penduduk Xi'an, Chang'an pada masa itu 1 sampai 3 juta orang. Dari dulu Cina udah banyak. Gitu ya. Nah, ceritanya kalau kita baca deskripsi kota Baghdad pada zamannya, kota Baghdad itu berbentuk lingkaran konsentris, jari-jarinya 40 mil. Berarti lebar kotanya itu 80 mil. Dindingnya, bentengnya 7 lapis. Lapis benteng terluar tingginya antara 14 sampai 20 meter. Lebar dinding terluar ini di bagian atas tembok itu bisa dilewati 4 kereta berjajar jalan bareng. Saking tebalnya. Kalau bagian atasnya saja 4 kereta bisa jajar jalan bareng, apalagi bawahnya. Kita bisa bayangkan. Kota Baghdad ini kemudian dibikinkan putaran air dari Sungai Tigris. Jadi Sungai Tigris dialirkan memutari kota Baghdad. Jadi untuk masuki kota Baghdad itu hanya one way in dan one way out. Jembatan yang hanya dibuka dan ditutup pada saat-saat tertentu. Tidak sembarangan bisa keluar masuk dan musuh tidak mudah untuk menyerang. Puncak tertinggi kota Baghdad itu benteng lapis ke-7. Benteng lapis ke-7 itu tingginya seberapa? Kita bisa membaca dalam Tarikh Khulafa. Harun al-Rashid, Khalifah Daulah Abbasiyah yang paling jaya, itu salah satu hobinya ngobrol sama awan. Dia sering ngomong, "Hei awan, pergilah kemanapun kau mau, jatuhlah dimanapun kau suka. Nanti hasil buminya akan datang sebagai kharaj kepadaku." Jadi, wahai awan, pergilah kemanapun kau mau, jatuhlah sebagai hujan dimanapun kamu suka, hasil bumi yang kau tumbuhkan, itu nanti akan mendatangi kakiku, kata Harun al-Rashid. Makanya dalam masa Harun al-Rashid ada cerita lucu. Zubaidah itu, istrinya Harun al-Rashid, disumpahi sama suaminya. Zubaidah, saking marahnya. Kalau malam ini kamu masih ada di istanaku, maka kau tercerai dariku. Terus habis itu, tapi aku mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Gitu.
sudah terlanjur sumpah kalau malam ini dia ada di istana, dia tidak bisa kecuali tercerai dari suaminya. Kan gampang solusinya, biar tetap jadi istrinya. Malam itu dia keluar dari istana untuk nginep di luar. Nanti baru balik hari berikutnya, akan tetap jadi istri. Persoalannya adalah keluar dari istana Harun ar-Rasyid perlu perjalanan sehari semalam. Keluar dari istana Harun ar-Rasyid itu perjalanan sehari semalam. Nah, itu untungnya ada Imam Syafi'i. Kemudian ditanya, terus bagaimana fatwanya? Ayatnya, wa annal masajida lillah. Kalau masjid itu punya Allah. Berarti masjid yang ada di dalam istana Harun ar-Rasyid tidak termasuk istana Harun ar-Rasyid. Maka silakan Zubaidah nginep di situ semalam. Itu cerita lucunya. Jadi intinya kenapa Ahmad bin Isa al-Muhajir ini hijrah? Karena dia ingin menyelamatkan keturunannya dari fitnah. Apa fitnahnya? Fitnah akidah. Kalau lama-lama tetap di Baghdad, dia khawatir anak keturunannya akan menjadi Syiah Rafidhah. Dia selamatkan keturunannya, hijrah ke Hadramaut. Belum ada listrik di Hadramaut. Ya. Saking desanya blusuk. Apa akibatnya? Nanti anak cucunya, karena Hadramaut itu tidak mampu menampung banyak orang sumber dayanya, hijrah ke timur. Anak keturunannya Ahmad bin Isa al-Muhajir ini perlahan-lahan banyak yang hijrah ke timur. Dimulai dari generasi yang disebut sebagai Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Alawi bin Ubaidillah inilah nisbat dari semua keturunannya hingga hari ini yang kemudian disebut sebagai Ba'alawi. Keturunannya Alawi. Nah, Habib-habib di Indonesia ini semuanya Ba'alawi. Keturunannya Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Yang kemudian karena Hadramaut tidak cukup makmur, ada yang geser ke Gujarat, ada yang geser sampai ke Samarkand, Uzbekistan, ada yang geser sampai ke Malaka, ada yang geser sampai ke Aceh, ada yang geser sampai Perlak, ada yang geser sampai ke wilayah-wilayah timur tadi. Ini yang terjadi pada gelombang kedua. Karena keturunannya Nabi itu bagus-bagus. Di banyak tempat diambil menantu oleh raja-raja. Itu yang terjadi. Maka kemudian dinasti-dinasti mereka bertahan sampai hari ini. Misalnya dinasti Al-Ghadri, itu Qadir. Al-Ghadri itu keturunan Nabi, itu memerintah di Pontianak. Kemudian ada Kesultanan Siak, Kesultanan, ya akhirnya Kesultanan Banten itu kan juga Ashraf ya, para sadat. Semuanya adalah keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW menjadi raja-raja Nusantara. Itu gelombang kedua. Gelombang ketiga itu gelombang perang salib dan perang Mongol. Apa yang terjadi? Perang itu butuh biaya besar apa kecil? Besar. Sangat besar. Ketika kaum muslimin harus berjihad menghadapi invasi pasukan salib dan menghadapi penyerbuan Mongol, dari mana mereka mendapatkan dana untuk jihad fisabilillah? Perdagangan rempah-rempah. Maka sangat dimaklumi kalau kemudian pada abad ke-11 Raja Ternate sudah muslim, mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah. Di abad berikutnya Raja Tidore sudah muslim karena mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah, termasuk kemudian munculnya Samudra Pasai. Karena Merah Silu itu seorang panglima perang dan komandan angkatan laut yang bertugas mengamankan Selat Malaka sampai ke Pantai Benggala untuk jalur pelayanan rempah-rempah kaum muslimin supaya aman. Karena rempah-rempah ini komoditas berharga yang menopang perjuangan fisabilillah di Timur Tengah menghadapi Mongol dan menghadapi pasukan salib. Itu gelombang ketiga. Jadi inilah teori yang menurut saya lebih mendekati kebenaran tentang masuknya Islam ke Nusantara. Matur nuwun.